Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan mengenai materi teori konstitusi sebagai pelengkap tugas mata kuliah ilmu negara. Konstitusi berasal dari kata constitution yang berarti membentuk, menyusun, dan menyatakan. Dalam bahasa Indonesia, konstitusi diterjemahkan atau disamarkan artinya dengan UUD. Konstitusi menurut makna katanya berarti dasar susunan suatu badan politik yang disebut negara. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur, dan memerintah suatu negara. Dalam perkembangannya, istilah konstitusi mempunyai dua pengertian, yaitu yang pertama dalam pengertian luas dan yang kedua dalam pengertian sempit. Pembentukan dan perubahan konstitusi. Proses dalam pembentukan dan perubahan konstitusi ada tiga, yaitu yang pertama, terbentuknya konstitusi memberikan kekuasaan monarki, pembentukan secara mandiri, resolusi, dan evolusi. Yang kedua, cara mengubah konstitusi melalui parlemen atau badan legislatif, referendum atau pemungutan suara, badan khusus persetujuan negara veridensi. Yang ketiga, sistem pembaruan renewal, yaitu pembaruan amandemen adalah perubahan. Yaitu yang ketiga adalah konstitusi yang berlaku di Indonesia, yaitu ada 4. Yang pertama adalah UUD 1945, UUD RI 1949, UUD S 1950, UUD 45 amandemen. UUD 45 sebagai konstitusi politik, UUD 45 berisi landasan konstitusional bagi Indonesia mengenai jaminan terhadap hak-hak warga negara, pembatasan kekuasaan negara, pengaturan mengenai hubungan negara dengan warga negara. Sebagai konstitusi ekonomi, maka UUD 1945 memahami kebijakan ekonomi tertinggi yang harus dijadikan acuan dan rujukan dalam pengembangan setiap kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Sebagai konstitusi sosial, UUD 1945 mengatur tata kehidupan bermasyarakat. UUD 49, sistem pemerintahan berdasarkan UUD tahun 1945, kemudian berubah pada tahun 1949 yang ditandai dengan diberlakunya Konstitusi RI 1949. Pada masa konstitusi, RIS sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Namun, hanya 8 bulan kemudian berganti menjadi UUD 1950, sehingga dalam UUD RIS tidak banyak ikut dalam demokrasi dan para negara. UUD 1945 adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Konstitusi ini dinamakan sementara karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya konstituan hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Pemilihan umum 1945 berhasil memilih konstituan secara demokratis, tetapi konstituan gagal membentuk konstitusi baru hingga berlarut-larut. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang antara lain visi kembali berlakunya UUD 1945. Sifat pokok konstitusi negara adalah fleksibel dan rigid, kaku. Konstitusi negara memiliki sifat fleksibel atau luas apabila konstitusi itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai perkembangan zaman atau dinamika masyarakat. Sedangkan konstitusi negara dikatakan rigid atau kaku apabila konstitusi itu sulit untuk diubah kapanpun. Adapun fungsi konstitusi adalah fungsi pokok konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang, menjamin hak asasi warga negara. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.